Ijima akarurano hotlu akanulog natin mo lohot hasak ni galubang sude mamusiho langiti namasay hemba bitangi namasay torang ombuni namasay saksak pasangapon ho o debata tungsa lo tadingam lama muji ho Tuhan nasago argo wainok kulau pasangapon ho rodi ujung ningoluku say pujiyoku ho. Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di berkat baru dan juga di renungan baru yang akan kita dengarkan di hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini di waktu dan kesempatan yang baru, masihkah kau percaya adanya Tuhan? Mungkin ini pertanyaan yang kuno, yang tidak perlu dijawab, dan sudah pasti di dalam hati kita mengatakan ya. Memang di dalam kenyataan kehidupan kita, sering sekali kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi di dalam praktek kehidupan, kita sering mempertanyakan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaan itu sering muncul dalam benak kita ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai bencana alam, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang di luar pikiran kita. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang berbau tentang mistis. Kita bertanya, keberadaan Tuhan itu sebagai pencipta langit dan bumi, benarkah keberadaannya itu ada? Ataukah hanya sebagai slogan atau sebagai sebuah pujian saja kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sehingga kita mempertanyakan di mana sebenarnya Tuhan itu berada. Siapa sebenarnya Tuhan itu berada, dan seberapa kuat, bahkan seberapa kuasa Tuhan itu berada. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada seorang tukang pangkas bertanya kepada seorang pendeta. Demikian katanya, "Pak Pendeta, mengapa orang-orang di luar sana itu sering melakukan kejahatan, sementara gereja-gereja besar, bahkan juga banyak para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi tingkat kejahatan itu semakin tinggi dan semakin besar? Sesungguhnya
Masih adakah Tuhan yang melihat orang-orang jahat itu? Kemudian dengan senyum seorang pendeta mengatakan demikian. Oh, Bapak tukang pangkas. Bapak sebagai seorang tukang pangkas, tetapi masih banyak orang-orang di luar sana yang rambutnya panjang-panjang tidak terurus. Bahkan sama sekali tidak tersentuh oleh gunting seorang tukang pangkas. Menurut Bapak, apakah itu salah dari tukang pangkasnya? Ataukah itu salah dari orang-orang yang tidak meminta bantuan tukang pangkas? Kalau kita renungkan dari perkataan tukang pangkas dan seorang bapak pendeta, mungkin yang ada di pikiran kita adalah seandainya orang-orang yang berambut panjang yang tidak mengurus rambutnya dengan baik menjumpai bapak tukang pangkas atau tukang pangkas, mungkin semua orang akan memiliki potongan, akan memiliki rambut yang indah dengan perawatan yang baik. Demikian juga dengan kekuasaan Tuhan. Bagaimana kita mau merasakan kekuasaan dan kemahabesaran Allah? Bagaimana kita mau merasakan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi kalau kita tidak datang kepadanya? Bagaimana kita mau merasakan bahwa Tuhanlah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mustahil kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengannya? Melalui firman Tuhan kita hari ini diingatkan kembali kepada kita bagaimana ketika kita berhubungan dengan baik antara Allah dan kita, maka Tuhan akan mengetahui segala perkara dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengetahui apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang perlu dikembangkan di dalam diri kita. Kalau kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan, bagaimana kita mau dipelihara dengan baik oleh Tuhan? Walaupun kita tidak datang, Tuhan tetap memelihara kita. Walaupun kita tidak pernah mengatakan kuasa-kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi Dia tetap melakukannya melalui nafas kehidupan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Mau lihat kekuasaan Tuhan, mau lihat penciptaannya di dalam kehidupan, bahkan pemeliharaan kita. Ingatlah kehidupanmu sampai hari ini. Siapa yang boleh memelihara itu? Kalaupun kau berada dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, bahkan bergumul dengan air mata dan diganti dengan sukacita, siapa yang boleh melakukannya itu selain daripada Tuhan? Kalaupun kau masih berada pada titik kehidupanmu saat ini, siapa yang boleh menemanimu? Hanya Tuhan. Satu-satunya hanya Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah, bukalah, peliharalah hubunganmu yang dekat dengan Tuhan, agar Dia memelihara kehidupanmu dan melakukan yang di luar dari yang kau bayangkan yang hadir di dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di hari Sabtu ini Tuhan akan memperkenalkan dirinya kembali kepada kita melalui pemeliharaannya yang sempurna kepada kita manusia yang punya keterbatasan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Kekuasaanmu dalam kehidupan kami, bahkan kekuatanmu yang memberikan dan menaungi kami. Kami sampai di titik di hari ini Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah namamu Tuhan. Oleh karena itu kami datang ke hadapanmu Tuhan, memohon biarlah Tuhan yang memelihara, menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan sertai kami. Mari Tuhan
tunjukkan mukjizat-Mu kepada kami. Dan mari Tuhan, berkenanlah hadir di dalam setiap perkara kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.